mungkin masih jauh. Jadi harus betul-betul dilihat secara detail di D1 nanti. Ya, seperti itu. Mungkin bisa nanti dikembangkan sendiri, diotak-atik sendiri. Kalau ada kesulitan nanti Boleh nanya Pak? ditanyakan lah kan. Oke, silakan. Itu tadi yang Bapak mengukur garis yang candle yang paling panjang itu Pak, saya cuma pengen tahu Pak, Mm-mm. itu dari resisten yang mana diukur jadi ketemu supportnya, patokannya yang resisten yang mana ya Pak? Yang terakhir atau apa Pak? Untuk apa ini? Untuk ngelihat Yang apa? untuk menghitung dia supportnya nanti di mana gitu loh Pak. Kan Bapak bilang ambil Oh, candle yang ya. paling panjang tuh. Oke. Eh, D1 nah itu, dulu ya. Dilihat D1 dulu. Dari D1 ini kita lihat candle, ya enggak usah jauh-jauh, 7 hari terakhir lah, 7 candle terakhir, enggak usah terlalu jauh-jauh. Kalau kita hitung atau kita lihat secara visual, ini tidak harus dengan 1 hari 2 hari. Yang terpenting dari yang terdekat ini mana kira-kira yang panjang ya, bukan terlalu jauh tapi yang terlalu dekat, yang dekat aja. Dari sini saya melihat yang paling panjang merah ini. Merah ini kita ukur dari ujung atas ke ujung bawah. Yang iya. merah ini. Kenapa ndak hijau? Karena hijau lebih pendek. Kenapa ndak ini? Ini ternyata lebih pendek. Kenapa ndak yang di sini? Ini boleh saja, tapi terlalu jauh. Kita ambil yang terdekat dulu. Karena yang terdekat ini kita bisa ukur dengan garis. Ya, kita bisa tarik ujung ke ujung. Nah, ini aja. Kalau di laptop tinggal klik, nanti diarahkan dari ujung ini yang ujung ekor atas. Nah, sampai begini. Ini untuk mengetahui perkiraan nanti kira-kira kalau dia turun sampai gini. Kalaupun misalkan naik bagaimana ya kita arahkan di sini. Kita arahkan di ujung bawah. Nah, kemudian nanti kita klik di sini untuk menentukan garis sehingga ada batas antara support resisten tertingginya. Itu saja, Bu. Kira-kira begitu. Jadi untuk apa? Untuk nanti menjaga kehati-hatian. Ketika di ujung nanti lebih hati-hati, ketika berada di bawah juga lebih hati-hati. Apakah tidak bisa kalau udah di bawah tidak bisa turun? Ya, kemungkinan turun tetap ada. Tetapi kita mengukur normalnya. Normal dilihat dari sejarah beberapa hari terakhir. Itu aja, Bu. Termasuk yang naiknya. Ya, nanti silakan coba aja dibuktikan nanti. Di bawah 1699, sekian, yang di atas 1764, sekian. Kecuali ada berita besar. Ya, ada berita besar. Bagaimana cara melihat berita besar itu? Ya, coba aja dibuka di www ya caranya. Iya, Pak. Ya, buka di www.forexfactory.com ya. Ini yang muncul di sini di atas ini Forexfactory.com. adalah forexfactory.com. Kemudian kalau sudah ini dicatat aja nanti forexfactory.com ini kita selalu pakai nanti Forexfactory.com. Iya, Pak. untuk mengetahui kalender-kalender berita ekonomi. Oke, kalau sudah baik di HP maupun di laptop ini kita posisinya sama, namanya websitenya sama ya, kita bisa jadikan sebagai referensi. Kemudian jangan lupa untuk setting hari tanggalnya karena ini biasanya servernya mengikut luar negeri ya, kita tidak bisa ngikut luar negeri karena berada di Indonesia, maka disesuaikan. Klik yang jam, ada di sana ada jam, di HP di laptop ada jam yang muncul 10.40 misalkan, atau time optionnya di sana ada. Kemudian diklik dulu di sana ya, ini kelihatan Bu di sana Bu. Iya, Pak. Ya, yang penting tahu konsepnya, nanti bisa dicari ketika nanti pas kita buka. Oh, Ada di jam di ini sana. diganti, Pak ya? Ya, jamnya ini diklik dulu, kemudian sesuaikan dengan Jakarta. Ya, standarnya adalah GMT plus 7 atau Jakarta. Nanti kalau tidak ada Jakarta, ada pilihan Bangkok, Hanoi, Jakarta, sama. Mau pakai yang Bangkok, mau pakai Hanoi, mau pakai Jakarta, sama. Yang penting GMT plus 7 ini pakai standar waktu Indonesia Barat. Hmm. Ya, untuk yang bawah ini time formatnya boleh 24 jam, boleh AM PM. Kalau gampang kan 24 jam. Jadi nanti kalau sore jam 4 berarti jam 16 gitu. Kalau sudah di save, kemudian kembali ke kalender lagi.
Bentar Pak, saya belum ini tadi Pak. Oke, coba di Forexfactory.com. Forexfactory.com. Eh, eh, kalau tadi udah Pak. ada Oh, pilih ada Pak. kalender, kalender. Today March. Jadi sekarang tanggal Iya, 19 gitu ya jangan Pak. jangan yang today-nya, yang Oh, tanggal, yang jamnya, yang diklik yang jamnya. oh, bentar Pak. Jamnya mana ya? Pak, jamnya Yang di yang kiri, di kiri. 11.42 PM itu ya Pak. Ya, diklik aja. Di, terus time zone-nya Jakarta, Time zone-nya GMT Jakarta. 7 Jakarta. Ya, yang bawah itu time formatnya ganti 24, enggak usah AM PM. Pakai Oh, 24 ya udah aja. Pak. Terus Save disimpan. setting ya Pak ya? Ya. Save setting. Nanti akan muncul notice, akan muncul notice seperti ini. Oh, udah Pak. Ya. Udah keluar Pak. Your synchronized time is now, atau eh, jamnya sekarang sudah disesuaikan begitu bahasanya. 10.43. Kemudian kembali ke kalender kalau sudah. Sekarang jam 10.43, ini pasti sama kalau GMT plus 7. Oh, kembali lagi ke kalender ya Pak. Ya, kembali ke kalender. Klik kalender ya Pak. Mm-mm. Bentar Pak. Tuh Pak. Kalender. Iya Pak. Oke, kalau sudah di kanan itu ada tulisan filter atau ada gambar kayak gambar gelas itu ya. Yang kanan Eh, ini ada kayak gambar gelas. bentar Pak. Mana ya? Gambar gelas. Ya, ada tulisan, kalau kesorot ada tulisan filter di sana. Coba dicari dulu Hmm, kanan, di sebelah kanan biasanya. Di kanan ya. kanan ya, Bentar di Pak. kanan ujung Tunggu Pak. kanan atas. Dicari Gambar yang ada gambar gelas. gelas. Kok nggak ada ya Pak ya gambar gelas ya? Di kanan. Ini pakai HP, pakai laptop ini. Pakai pakai apa ya Pak? Pakai HP. Kalau pakai HP ada juga. Sebentar, saya cek dulu kalau pakai HP ya. Gelas. Forexfactory.com. Nah, kalau sudah di kanan itu ada Bu. Di kanan itu ada warna hijau itu. Ada warna hijau, bukan di atas, di tengah mungkin ya. Ya, Tulisan up next itu ya Pak ya? Bukan ya? bukan. Ada lurusnya jam, lurusnya tuh di Maret itu, lurus kanannya di sana ada warna hijau. Warna hijau kayak gelas itu. Di bawah apa di atas Pak? Ini bisa bergeser-geser soalnya. Coba digeser ke bawah paling coba posisi normal dulu, kemudian eh, di jam yang 10.40 sekarang ada tadi. 10.45 Bentar. ada. Jam 10. Bentar Pak. Jam Kembali ke 10. home dulu, kalau nggak bisa ke home. Ya, kalau nggak ketemu Oh, di home kalender, dulu. di home. Udah Pak home. Sudah ya. Ya. Nah, kalau di home itu akan muncul di sana di today atau Maret 19 ada Maret 19 ada. Ada. Maret 19. Ya, itu luruskan ke kanan terus sampai ada kayak gambar gelas itu. Ke kanan. Kok nggak ada ya Pak ya? Ada Dibalik aktual ke kanan terus mentoknya itu. apa? Oh, itu gelas Pak, bentuk kayak T itu Pak. Iya, kayak T itu, kayak Oh gelas. alah, saya kira T udah Pak, ketemu Ya, gelasnya. diklik aja warna Udah hijau Pak. itu. Nanti akan muncul banyak pilihan. Ada expected impact, ada currencies, ada apa itu? Event types. Yang expected impact ada. Bentar Pak. Yang Expected. paling ujung diklik dulu tadi ya, yang gambar Oh ada gelas Pak, tadi. expected impact ada. Nah, kalau sudah, expected impact ini adalah untuk dampak berita. Ada warna merah, ini dampaknya besar. Jadi dampak berita besar itu biasanya bisa menggerakkan candle yang panjang nanti. Oh iya Pak. Kemudian yang medium, ya ini medium ini yang ya bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek. Yang terpenting medium ini masih di bawahnya yang merah. Dampak Oh. dari berita yang akan ditimbulkan nanti pasti berdampak terhadap candlestick nanti. Hmm. Kemudian yang warna kuning ini adalah low impact. Low impact ini berarti dampaknya kecil atau pengaruh terhadap pergerakan candle kecil. Yang sebelah kanan lagi ada non economic, Hmm. artinya tidak berdampak. Maka Perlu di
Yang Klik-klik nggak dipilih, Pak di sini? yang dicentang hanya dua saja, yang merah sama Oh, yang oke. oranye saja. Yang lain dihapus. Yang warna kuning sama warna abu-abu di off kan ya. Oh, udah Pak. Oke, kemudian yang sebelah bawahnya ada event types atau jenis-jenis beritanya. Ini normal semuanya, enggak apa-apa, dicentang. Sudah centang semuanya, biarkan aja. Udah Pak. Nah, kemudian sebelah kanannya atau sebelah bawahnya ada currencies atau mata uang. Iya Pak. Ini adalah dampaknya berpengaruh terhadap mata uang apa di sini. Nah, kalau kita misalkan yang kita transaksikan adalah euro USD, maka euro diaktifkan, USD diaktifkan. Kalau kita euro GBP atau USD GBP, maka GBP diaktifkan, USD diaktifkan. Kalau kita menggunakan GC atau GBP JPY, pound sterling Jepang, maka Jepang diaktifkan, Jepang yen diaktifkan, pound sterling diaktifkan, euro diaktifkan, USD diaktifkan. Ya, pakai 4 ini boleh. Oh, berarti saya hapus yang lain Pak ya? Ya, diklik noun dulu, nono, Oh, diklik sudah nono Pak. dulu. Oh, Nona. Ya, ya. Habis itu dipilih euro, pound Euro, sterling, pound USD. sterling, USD. Oke, Jepang enggak Udah pakai, Pak. enggak usah. Oh iya. Kalau sudah di apply, klik apply Apply. filter. Filter. Oke Pak. Udah Pak. Nah, kemudian kembali ke kalender, coba kembali ke kalender. Kalender. Iya Pak. Nah, di kalender akan muncul. Di kalender munculnya seperti ini, yang seperti yang saya tampilkan di layar ini muncul seperti ini. Ada tampak Bu di HP di sana? Iya Pak. Oke, perhatikan yang paling kiri, ujung paling kiri ini ada date, ada tanggal, hari Senin, Selasa dan sebagainya. Kalau di sana bahasa Inggris, Sunday Maret 14, Monday Maret 15 dan sebagainya. Kok saya kuning Pak ya? Bapak merah ya Pak ya? Apanya yang kuning? Warnanya. Bapak di situ kan? Yang dipilih terserah, yang dipilih ini Oh, apa? Yang sorry, dipilih. sorry. Kamis ya Pak ya? Sorry, sorry. Ini saya Ya. Selasa. Nah, Oh iya, sama sekarang Pak, sama Pak. ya sekarang dipilih karena di sana tidak muncul banyak. Kalau di HP kan mungkin terlalu kecil sehingga munculnya tidak semuanya. Nanti bisa diklik bawahnya itu, more Oh gitu. iya Pak. Oh iya, betul, betul. Nah, sekarang kita lihat hari apa ini? Kamis ya. Jumat ya. Nah, Jumat Oh di bawah iya. ini. Nah, Jumat kosong, tidak ada berita sama sekali, Oh iya. ya. Kalau tidak ada berita ya biar aja. Oh. Nah, coba kita melihat yang di atasnya. Kita belajar membaca nanti paling tidak kehati-hatian kita. Hari Kamis ya Pak? Hari Kamis ya. Hari Iya Pak. Kamis. Hari Kamis tanggal 18, di sebelah kanan hari ada waktu yang nanti akan dirilis beritanya. Di mana berita ini dirilis? Ya, ini macam-macam. Kalau data bisa dari perbankan, dari banknya Amerika, bisa dari lembaga ekonomi di sana, atau bisa mungkin kalau pernyataan-pernyataan kepala kalau di kita Gubernur Bank Indonesia, kalau di Amerika adalah Fed namanya, itu biasa memberikan pernyataan atau pidato terkait dengan kebijakan ekonomi. Nanti akan muncul di berita-berita elektronik biasanya Bu, di Bloomberg atau di CNN, macam-macam di sana akan muncul ya. Kemudian di sini akan dimunculkan juga datanya di sini. Data berita itu akan muncul di sini dengan cepat nanti. Nah, tugas kita atau kehati-hatian kita melihat kalender ini, jam-jam berita ini dirilis. Contoh misalkan hari Kamis ada jam 1, jam 1.00. Jam 1.00 ini artinya Rabu malam. Rabu jam 1 malam. Bukan hari Kamis malam, bukan. Jadi kalau ini hari Kamis, ini ya contohnya hari Kamis, berarti ini berita Rabu malam. Oh. Karena jam 1.00. Iya, Jam iya. 1.00 itu Kamis dini hari ya, bahasanya Kamis dini hari. Itu Oh beritanya iya. ini. Ini waktu kita ya Pak ya? Ya, ini waktu Indonesia Barat sudah. Oh iya benar. Kalau tidak ada angkanya, berarti ini biasa siaran menggunakan media elektronik. Ya, kita kalau tidak ada angkanya kita tidak bisa baca. Nanti bacanya dari candlestick itu aja nanti. Atau kalau kita rajin baca
berita online terkait ekonomi ya boleh-boleh saja. Oh, Yang penting tahu jamnya, jam 1.00, jam 1.30 ini ada berita berdampak besar, warna merah. Hati-hati, sehingga kalau kita punya transaksi, usahakan sebelum jam 1 harus sudah selesai, karena ini berbahaya. Berita ini bisa berdampak sangat besar. Coba kita lihat ya, kita lihat di candlesticknya nanti. Ini jam 1 ya, hari Kamis dini hari, berarti hari Rabu malam. Ya, coba kita lihat dampaknya. Saya akan coba untuk lihatkan hari Rabu malam. Nah, sekarang hari Jumat, berarti hari Jumat ini Kamis ya, saya tandai dulu biar nanti kita gampang ya. Ini hari Kamis, ini hari Rabu. Ya, tadi beritanya adalah jam 1, Kamis jam 1. Kamis dini hari, berarti hari Rabu malam. Hari Rabu malam. Hari Rabu malam ini dampaknya, perhatikan warna hijau ini ya, warna hijau ini panjang sekali. Ini dampak dari berita yang tadi yang Federal Fund Rate, jadi kebijakan suku bunga. Coba kalau kita hitung satu candle, kita hitung dari ujung ke ujung berapa pip pergerakannya. 2000 pip, 2000 pip, bayangkan. Kalau kita salah entry, misalkan kita punya transaksi sell belum tertutup atau belum di close jam 1 malam, kena berita begini kita bisa rugi panjang. Ya kalau kita ketahanan kuat tidak masalah, besoknya kembali lagi. Kalau ketahanannya kuat, kalau ketahanan tidak kuat ini bisa habis. Ya, dan seperti ini sering terjadi. Ketahanan habis itu apa? Artinya ya lotnya terlalu besar gitu loh, Bu. Kalau lotnya yang aman sesuai dengan perhitungan yang kita sampaikan kemarin ya tidak masalah. Meskipun naik lagi tapi kembali lagi ke turun lagi. Ya, ini adalah untuk antisipasi biar kita nanti ada kehati-hatian. Setidaknya kalau sudah ada berita, ada jadwal kalender, maka usahakan sebelum berita yang berdampak besar itu close semuanya. Ya, begitu caranya. Pak, tadi kan Bapak bilang ini kan Kamis dini hari, Pak ya. Kok Bapak tadi bukannya di Rabu ya, Pak? Ya karena Rabu malam, ikut hari Rabu. Jadi ikutnya hari Rabu malam. Kalau muncul hari Kamis begini, hari Kamis nanti ini berita untuk Rabu malam. Jadi Kamisnya besok, Rabu ini, sekarang Rabu gitu ya, Rabu malamnya, Rabu jam 1 itu kan istilahnya Kamis dini hari. Tapi masih kalau kita Oh iya, iya. kalau kita raba masih hari Rabu gitu, bukan hari Iya, Kamisnya. Kalau hari dekat Kamis dengan. malam, kalau hari Kamis malam berarti nanti Jumat dini hari namanya, Oh iya, iya. gitu. Oh sebenarnya. Jadi berarti ini kita karena mepet dengan jam 12 malam ya, Pak ya? Iya bukan mepet lagi, sudah ganti dini hari, ganti hari sudah. Cuma masih perhitungannya masih di Rabu. perputaran Rabu itu. Ya, Hmm. hari kan kalau sudah Kamis kan orang lihatnya kan siang begitu. Kalau nanti ini jam 1, Kamis jam 1 artinya sudah jam 1 Jumat dini hari. Maka ini Rabu malamnya ini. Rabu malam jam 1 berarti dihitung Kamis dini hari. Hari Kamis dini hari. Sudah lepas jam 12 malam. Ya, kalau kalender umum begitu. Tapi kalau candle masih Rabu ya, Pak kita Iya, lihatnya. kalau Rabu candle masih Rabu, dihitung Rabu nanti. Oh. Jadi membacanya di candle hari Rabu. Sehingga pas hari Rabu itu kita lihat, jangan dilihat hanya Rabu saja. Rabu enggak ada enggak. Oh, ternyata Kamis dini hari ada jam 1, jam setengah 2. Berarti ya Rabu malamnya itu. Gitu. Wah. Kemudian ada lagi ya Kamis misalkan. Nah, kalau sudah hari Kamis begini jam 3 berarti Kamis betul. Jam 3 sore. Kemudian jam 6 sore, jam 7 malam begini. Ini sudah hari Kamisnya ini kan pagi malam jam 10 malam. Ini ada dampak semuanya. Coba perhatikan ya. Dampak-dampak besar ini ada FOMC. Tadi sudah jam 1 malam dini hari. Oh iya. Ini selalu besar, Bu. Jadi kalau ada Federal Fund Rate, kemudian FOMC statement, ini kebijakan suku bunga di Amerika sana. Banknya pengendali pasar besar, sehingga pasti berdampak. Yang penting yang merah-merah begini, hati-hati. Kalau misalkan ini jam 7
Ada merah tapi apa? GBP. Kita masuk di Euro USD, maka tidak berpengaruh ini. Tidak terlalu berpengaruh karena GBP. Oh, Pound sterling. bukan pos. Kalau ada Oh, USD-nya baru kita, walaupun XAU USD kena, Euro USD berdampak, GBP USD berdampak semua. Kalau USD ini dampaknya besar. Coba hmm, perhatikan ya, di USD jam 1 tadi, hari hari Rabu, iya Pak. nanti di Euro USD pun sama. Saya masuk di Euro USD hari Rabu di H1, kemudian saya coba lihat hari Rabu. Nah, perhatikan sama karena Waduh, dampaknya terhadap Euro USD, terhadap iya, US iya. dollar ya. Ini sama, langsung panjang begini. Nah, ini kan sama pengaruh di GBP USD ya, pound sterling dengan US dollar. Kita lihat yang hari Rabu malam sama. Nah, ini Sama karena ya. memang ada dampak US dollarnya. Hmm, Itu semua yang berdampak terhadap dolar ketika nanti dia berpengaruh terhadap USD begini, USD gini. Kalau kita di XAU kemudian nanti GBP ya sudah biar aja. Atau kita bisa hmm, hapus. Kalau kita misalkan hanya trading di emas, kita bisa hapus yang lain. Begini caranya, hanya USD yang diaktifkan aja. Nanti hanya sedikit begini, kelihatan sedikit. Di emas pun tetap berpengaruh karena ada US dollarnya. Tetap berpengaruh begini. Hmm. hmm. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak dihapus nggak apa-apa kan Pak? Tidak apa-apa. Mau mau di cuma kalau terlalu banyak, kalau banyak semua begini nanti jadi pusing, Bu. Coba ya. Nah, nanti jadi Oh, pusing makin banyak pasangan gitu loh. Ada China yen, oh iya, iya. ada Jepang, ada Australia, ada banyak sekali nanti Kanada gitu kan bingung kita kan. Bisa Oh, mempengaruhi mata kita. Ya lebih baik iya. yang mana yang menjadi fokus kita Hmm. itu diaktifkan saja. USD, Jepang yen, pound sterling, euro misalkan. 4 boleh. Sehingga tidak banyak Oh, bercampur nanti. Ya, tidak oh terlalu banyak. aktifnya di tempat yang tadi itu ya Bu? Iya, yang tadi yang gambar ini kayak gelas tadi saya sampaikan tadi. Eh, kalau saya dalam posisi gini, klik klik gelas lagi ya Pak? Ya? Ya, klik gelas nanti akan Klik muncul. gelas, matiin. Yang Oh, mana yang kira-kira tidak tidak kita jadikan sebagai pasangan ya kita habiskan, kita jadi nonaktifkan aja. yang saya nyalain cuman Misalkan US dollar misalkan, nggak apa-apa boleh. USD, Ya, Euro, nah, kalau ini yang utama pakai euro, GBP, GBP, JPY, US dollar CB, CB di US dollar. apply. Apply filter. Oke. Oh iya singkat ya Pak ya, jadi nggak terlalu Iya, banyak. ada pertanyaan lagi terkait ini? Pak ini nggak bisa tersimpan di handphone sekali klik gitu ya Pak. Kita harus Udah buka terus bisa, ya Pak ya. nanti harus Website. harus disetting lagi, Bu. Takutnya nanti keliru. Ketika nanti setting jamnya berubah, lokasinya berubah, kita bisa fatal nanti. Karena bisa bisa masuk Oh, di waktu waktu Amerika, bisa masuk di waktu Asia, Afrika misalkan, macam-macam. Harus oh, setting, jadi harus setting tanggal jamnya harus setting lagi. oh, Memastikan ini Jakarta. oh, jadi setiap kita buka kita setting Iya, ulang lagi Pak ya. kalau kita setting lagi. Oh, nggak boleh lupa ya Pak ya. Iya, kan dicatat aja, Bu. Nanti terbiasa enggak, Pak. Kalau sudah terbiasa enggak perlu dicat kok, karena terbiasa. Karena ini bagian bagian yang tidak bisa terpisahkan dari informasi kalender ekonomi. Kita sering-sering boleh. Hanya sebagai kehati-hatian. Jadi biar nanti ketika ada berita berdampak besar jam berapa, minimal kita bisa lebih hati-hati di sana. Oh, iya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Eh, memang saya harus banyak latihan nih Pak ya, bikin garis support Iya, dengan resisten ini karena itu penting sekali ya Pak ya. paling penting ya. Jangan kalau nanti hanya mendengarkan, tidak praktek pasti nanti tidak merasakan. Oh ternyata tidak terlalu gampang. Oh ya ternyata tidak terlalu sulit gitu. Karena dengan kita Hmm, banyak praktek itu, kalau kita tidak banyak mencoba, tidak banyak praktek, nanti pasti ketika praktek susah nanti. Nah iya praktek Pak. itu mencerminkan nanti kebiasaan kita. Kalau sudah terbiasa,
kita menggunakan garis terbiasa, kita bekerja dengan lot yang ya sudah teruji atau paling tidak sudah banyak kita lakukan, ya tentu akan mudah kita nanti menyesuaikan, akan mudah nanti mengatasi kalau nanti pasangnya berbalik gitu. Ya, ya saran saya tetap banyak latihan. Teman-teman juga Iya, Pak. sama. Yang malam itu usahakan banyak latihan. Sesudah kita sampaikan begini, lebih baik akan lebih meresap ilmunya ketika banyak mencoba untuk prakteknya. Iya, Pak. Makin banyak, makin menemukan nanti banyak hal di sana. Baik itu yang kita tidak mau, yang tidak mampu, baik itu yang kita kira-kira belum pernah alami. Jadi mungkin belum pernah tersampaikan, ada kondisi, keadaan, pengalaman yang ternyata susah gitu. Nanti akan kita ketemukan ketika kita banyak belajar di sana, banyak latihan, banyak mencoba, banyak praktek, banyak latihan di sana. Nah, nanti di sana ada kesulitan, ada permasalahan, baru kita nanti pecahkan gitu. Kalau kita tidak pernah mengalami, tidak pernah punya permasalahan nanti. Iya, Pak. Artinya ketika buy marketnya turun sampai di mana tidak ketemu. Nah, dengan kita banyak mencoba, ternyata harus ada kehati-hatian di sana untuk ada area support resistennya. Ternyata harus pakai D1 ya dan sebagainya. Ya, mungkin untuk materinya cukup itu dulu, Bu. Jadi nanti Baik, Pak. kita juga bisa Iya, Pak. eh, dievaluasi lagi nanti. Ya, Iya, Pak. tentu dengan banyak mencoba. Iya, Banyak Pak. mencoba, kalau bisa dicatat. Kesulitan dicatat. Nanti kita jadwalkan lagi, ada pertemuan-pertemuan lagi, kita nanti pecahkan di sana. Baik, Pak. Ya, jadi bukan hanya teori tapi banyak mengalami. Oh, saya ini terlalu susah kemarin nyoba. Nanti di screenshot, Bu. Jadi ada kesulitan, ketidakcocokan dengan teori atau Oh, tekniknya, nanti paling tidak di screenshot yang ada gambarnya sama ada angkanya. Kemudian iya, Pak. ya dikasih caption, dikasih judul apa untuk nanti kita bahas gitu. Jadi Oh, ada baik. bahan untuk nanti feedback, ada bahan untuk evaluasi yang kita praktekkan begitu. Iya, Pak. Oke, makasih banyak Iya, Pak. waktunya. Makasih, Nanti Pak. kita coba untuk Makasih, Pak. evaluasi lagi, banyak belajar. Nanti Iya, minggu Pak. depan banyak kita praktek dulu sambil nanti komunikasi, sambil nanti semua kesulitan ditanyakan langsung, boleh biar tidak lupa. Terima Iya, kasih, Pak. Bu, atas Makasih, waktunya Pak. dan kesempatannya. Kita ketemu di lain waktu. Selamat pagi Makasih, dan Pak. sampai Pagi, ketemu. Pak.